Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Astri di pelajaran matematika. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin ya robbal alamin. Lalu bagaimana perasaannya teman-teman hari ini? Ya, semoga perasaannya pun teman-teman sedang merasa senang, bahagia, begitu juga sedang merasa ceria ya. Oke teman-teman, sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti berdoa. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas ya. Dan yang terakhir, merapikan kembali alat tulis yang sudah teman-teman gunakan. Nah, teman-teman, tema kita hari ini masih di tema 7, yaitu tentang kebersamaan. Subtemanya yaitu kebersamaan di tempat bermain dan kebersamaan di tempat wisata. Lalu ada dalil yang berkaitan dengan subtema kita hari ini, yaitu aku tahu kalian bisa mengerjakan semua ini, tapi aku tidak ingin menjadi istimewa atau berbeda dari kalian. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menempatkan dirinya berbeda daripada saudara-saudaranya yang lain. Ini sebuah hadis ya, teman-teman. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama ia memberi pertolongan kepada saudaranya atau kepada sesamanya. Nah, kebersamaan di tempat bermain. Kebersamaan di tempat bermain merupakan kegiatan bermain untuk memperoleh kesempatan dan pengalaman yang dapat meningkatkan perkembangan anak. Lalu bermain perlu disediakan tempat atau tempat bermain yang cukup untuk anak, sehingga anak dapat bergerak dengan bebas. Luasnya tempat bermain dapat disesuaikan dengan jenis permainan dan jumlah anak yang sedang bermain. Jadi bermain itu perlu disediakan tempat bermain yang cukup, disesuaikan dengan jenis permainan dan jumlah anak yang bermainnya. Kegiatan bermain dapat memiliki fungsi dan kebermanfaatan bagi perkembangan anak. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan saat bermain, yaitu yang pertama waktu. Ketika kita bermain harus kita ketahui waktunya. Kemudian peralatan, teman bermain, tempat bermain, serta memiliki suatu aturan ketika bermain. Lalu selanjutnya yaitu kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata teman-teman. Contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan untuk dilakukan. Contohnya yang pertama yaitu berenang, lalu bisa juga bermain pasir di pantai. Kemudian yang keduanya bersantai sambil menikmati suasana pemandangan. Kemudian yang ketiganya mencoba jajanan khas dan makanan lokal yang terkenal ketika kita berkunjung ke tempat wisata. Lalu yang keempatnya mengunjungi pusat kebudayaan, tempat pembuatan kerajinan. Lalu yang terakhir mengunjungi tempat bersejarah atau tempat atau museum ya, museum bersejarah. Nah, teman-teman,
Ada banyak contoh kegiatan menarik yang bisa kita lakukan di tempat wisata. Jenis kegiatan ini tentunya tergantung pada lokasi wisata yang kita datangi. Contohnya di wilayah pantai, maka kegiatan yang menarik seperti bermain pasir, berenang di pantai, membakar ikan atau jagung di pinggir pantai, kemudian membuat api unggun di malam hari dan lain sebagainya. Adapun jika liburan di wilayah pegunungan, maka kegiatan yang menarik dilakukan tentu misalnya naik ke puncak gunung menunggu matahari terbit dan menikmati keindahan alam di sana. Kemudian menunggangi kuda, ikut memetik buah-buahan, berkunjung ke perkebunan dan lain sebagainya. Banyak ya teman-teman contoh kegiatan ketika kita berkunjung ke tempat wisata. Nah, selanjutnya materi matematika kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang nama dan lambang pecahan. Kita masih membahas tentang pecahan ya. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Sudah pernah Ustazah sampaikan juga ya bahwa pecahan itu memiliki dua angka. Yang pertama disebut angka pembilang, yang kedua disebut angka penyebut atau pembagi. Nah, bilangan pecahan mempunyai bentuk seperti ini ya teman-teman, A per B. Jika kita tidak menuliskannya menggunakan angka. Contohnya di sini, gambar di samping terlihat ada 4 buah segi 4. 3 segi 4 diberi warna, nilai segi 4 yang diberi warna adalah 3/4 dari jumlah seluruh kotak. 3/4 adalah bilangan pecahan. Pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, angka 3-nya ini merupakan pembilang dan angka 4-nya merupakan penyebut. 3/4 dibaca 3/4. 3/4 adalah lambang pecahan. Dan 3/4 adalah nama pecahan. Kemudian cara menulis nama dan lambang pecahan. Nah, lambang pecahannya 1/2. Lalu nama pecahan 1/2 atau setengah. Lalu yang kedua 1/4. Nama pecahan 1/4 atau seperempat. 1/3. Lambang pecahannya 1/3, nama pecahan 1/3 atau sepertiga. Lambang pecahan 2/5, nama pecahan 2/5. Lambang pecahan 3/4, nama pecahan 3/4. Kemudian lambang pecahan 4/9, nama pecahan 4/9. Lambang pecahan 5/6, nama pecahannya 5/6. Dan yang terakhir lambang pecahan 6/7, nama pecahannya 6/7. Itu cara menulis nama dan lambang pecahan ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat Ustazah sampaikan mengenai materinya. Lalu ada proyek yang harus teman-teman kerjakan, yaitu yang pertama tulislah nama pecahan berikut. Nah, di sini ada 3 poin ya, ada poin A, poin B, poin C. Ini ada lambang bilangannya. Silakan teman-teman tuliskan nama pecahannya seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, sudah saya sampaikan juga. Lalu yang kedua, tulislah lambang bilangan pecahan berikut. Nah, kalau ini sebaliknya. Di sini ada nama pecahannya, lalu teman-teman menuliskan lambang bilangannya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumah. Semangat juga menjalankan ibadah puasanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.